sama-sama nyuri. Lebih bahaya mana? Maling bodoh sama maling pinter? Maling bodoh paling nyolong ayam. Itu ayamnya belum ketangkep dia udah ketangkep duluan. Soalnya goblok. Kalau maling pinter hasilnya triliunan nggak ketahuan. Yang ketangkep ketahuan itu masih goblok itu. Apes. Jadi kalau maling pinter hasilnya triliunan, itu loh kemana-mana masih dipanggil yang mulia, yang terhormat. Datang di acara apa-apa itu masih dipanggil yang terhormat, padahal bajingan tengek itu. Ya karena pinter. Saya dipaksa oleh sahabat saya yang beliau juga ketua penyelenggara, Fadilatul Mukarram Kiai Haji Nusron Wahid. Beliau adalah Menteri ATR, Agraria dan Tatanan Ruwet, sekaligus Kepala BPN, Badan Pertaubatan Nasional. Ribut tiap hari, udah nggak lucu, tidak seindah waktu itu. Apalagi ibu-ibu kalau anaknya udah 7, dipandang malah lebih cantik pembantu. Dunia tokoh dewasa sibuk berprestasi, menduduki kursi, memperebutkan posisi, negosiasi, koalisi, dan korupsi. Sedangkan anak muda pandai berorasi, rajin demonstrasi, dan ahli caci maki. Ini bahasa sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bini Sepuh Partai Golkar Bapak Haji Akbar Tanjung bersama Ibu, Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Bapak Haji Abu Rizal Bakri beserta Ibu, Ketua Dewan Etik DPP Partai Golkar Bapak Haji Muhammad Hatta beserta Ibu, dan tentunya yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita banggakan, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Haji Bahlil Lahadalia bersama Ibu, Sekjen DPP Partai Golkar Bapak Haji Muhammad Sarmuji, para wakil Ketua Umum, juga Bendahara Umum, Ketua Fraksi, seluruh ketua dan pengurus organisasi, keluarga besar Partai Golkar semuanya yang kita hormati. Mohon izin, sebenarnya bukan kapasitas saya untuk berbicara di forum malam hari ini. Saya harus memberikan ceramah di DPP, sebuah partai yang sudah sangat teruji dalam sejarah dan mewarnai perjalanan bangsa Indonesia, yaitu Partai Golkar. Tapi karena saya dipaksa oleh sahabat saya yang beliau juga ketua penyelenggara,
Fadilatil Mukarram Kiai Haji Nusron Wahid. Beliau adalah Menteri ATR, Agraria dan Tatanan Ruwet, sekaligus Kepala BPN, Badan Pertaubatan Nasional. Ini sekaligus momentum yang luar biasa di bulan Ramadan, di event peringatan Nuzulul Quran, setelah Ketua Umum bersama DPP melaksanakan safari Ramadan dengan mengunjungi beberapa pondok pesantren. 60 tahun usia Partai Golkar, ini sejarah yang cukup panjang. Sejarah itu penting kalau kita telaah dengan seksama. 2/3 isi Al-Quran itu adalah sejarah. Sehingga sejarah itu sangat penting. Sejarah itu aslinya bahasa Arab, syajaroh, artinya pohon. Tapi karena lesan masyarakat kita mau mengucapkan syajaroh itu repot, maka diambil gampangnya sejarah. Apalagi orang Jawa, ridho dibaca lilo, khairun dibaca kirun, syukuran, itu orang Jawa. Syahadatain dibaca sekaten, kalimah syahadah dibaca kalimosodo, itu orang Jawa. Orang tua dulu kita itu bersin maunya baca alhamdulillahirabbil alamin, tapi karena nggak bisa andulamin gitu. Jadi sejarah itu aslinya bahasa Arab, syajaroh, artinya pohon. Bukan satu kebetulan kalau Partai Golkar itu lambangnya adalah sebuah pohon. Pohon apapun itu pasti mengalami 3 fase, 3 tahapan. Pertama fase tunas, kedua fase puncak, dan yang ketiga fase tumbang. Tunas, puncak, dan tumbang. Kebangkitan, keemasan, dan kehancuran. Perintis, penerus, dan pewaris. Maka sejarah itu memiliki 3 kekuatan yang masing-masing mewakili zamannya. Ada masa lalu, ada masa kini, dan ada masa depan. Dulu, sekarang, dan nanti. Telah, sedang, dan akan. First time, present time, and next time. Masing-masing ada wakilnya. Masa lalu diwakili oleh generasi tua, masa kini diwakili oleh generasi dewasa, dan masa depan diwakili oleh generasi muda. Maka dalam bahasa sejarah, siapakah orang tua? Orang tua adalah manusia masa lalu yang masih tersisa di masa kini, yang sudah tidak banyak harapan di masa depan. Siapakah orang dewasa? Orang dewasa itu manusia masa kini yang sudah mulai lupa dengan semangat dan idealisme masa lalunya, tapi juga sudah tumpul kalau diajak bicara soal masa depan. Sedangkan anak muda itu siapa? Manusia masa depan yang sudah hadir di masa kini, tapi belum banyak beban dan pengalaman di masa lalu. Masing-masing ini punya karakter. Orang tua suka bernostalgia. Orang dewasa sibuk dengan realita. Sedangkan anak muda akrab dengan idealita. Maka
kakek nenek yang sudah tua kalau didatangi cucunya pasti suka bercerita. Ayah ibu yang dewasa kalau anaknya minta sesuatu alasannya sibuk kerja. Sedangkan anak-anak paling suka kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa. Tokoh tua sibuk menulis biografi. Tokoh dewasa sibuk berprestasi, menduduki kursi, memperebutkan posisi, negosiasi, koalisi, dan korupsi. Sedangkan anak muda pandai berorasi, rajin demonstrasi, dan ahli caci maki. Ini bahasa sejarah. Maka kalau kita bicara masa depan, itu bukan untuk generasi tua, bukan untuk generasi dewasa, tapi masa depan itu untuk generasi muda. Sehingga orang-orang tua kita dulu itu punya filosofi yang hebat dalam rangka mendidik anak cucunya. Orang tua kita dulu itu suka memagari kampungnya dengan pohon bambu. Mungkin di sebagian daerah Bapak Ibu masih banyak kampung-kampung yang dipagari sekelilingnya dengan pohon bambu. Ini filosofi yang luar biasa. Karena dalam rumpun bambu itu tersimpan 3 kekuatan sejarah yang bersatu dalam komposisi yang hebat. Dalam rumpun bambu itu kan ada bambu tua, ada bambu dewasa, dan ada bambu muda. Bambu tua namanya tunggak, bambu dewasa namanya pring, sedangkan bambu muda namanya bung. Dulu bangsa Indonesia ketika menatap masa depan, ingin merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, ini yang diajak berjuang bukan yang tua, bukan yang dewasa, tapi yang muda. Jadi yang diseru itu bukan tunggak, bukan pring, tapi bung. Makanya ada lagunya, mari bung rebut kembali, bukan mari pring rebut kembali, bukan mari tunggak rebut kembali. Sehingga pada masa-masa pergerakan bangsa kita itu kaya akan bung-bung bangsa. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Bung Sahrir, ada Bung Tomo, ada Bung Nusron, Bung Bahlil. Oke, jadi gini, kalau kita pengen maju, di samping Golkar harus solid untuk menuju Indonesia maju, generasi muda harus punya filosofinya Bung. Bung itu kalau pengen sukses harus menetapi 3 syarat. Pertama, tegak dan runcing. Kalau ada bung yang tumpul dan bengkong, itu bukan bung harapan tapi bung ancaman. Biasanya dipotong terus dimasak di sayur. Bung yang sukses itu tegak dan runcing, artinya idealis dan kritis. Jangan pernah gampang merasa puas dengan pencapaian, tapi idealis dan kritis, artinya harus bisa jadi perintis bukan sekedar pewaris, pengais bukan pengemis, pelopor bukan pengekor, penggerak bukan penggertak, harus punya karakter bukan yang karaten, harus luar biasa bukan sekedar biasa di luar, harus terpelajar jangan kurang ajar, harus beradab jangan biadab. Yang kedua, bung itu karakternya pengen bisa menyalip siapa saja,
pengen bisa melampaui siapa saja. Jangankan bambu tua yang sudah lapuk, bambu dewasa yang tinggi menjulang harus bisa dilampaui, harus bisa disalib. Artinya ya generasi muda itu harus dinamis dan kreatif, bekerja dengan keras, bekerja dengan cerdas, sekaligus bekerja dengan ikhlas, mampu menggabungkan tiga hal ini secara terpadu. Kerja keras, kerja cerdas, sekaligus kerja ikhlas. Kerja keras itu kerja pakai otot, kerja cerdas itu kerja pakai otak, sedangkan kerja ikhlas itu kerja pakai hati. Orang itu kalau cuma kerja keras hasilnya hanya pas, tapi kalau mau kerja cerdas hasilnya lebih luas, apalagi disempurnakan dengan kerja ikhlas hasilnya tak terbatas. Kasih contoh, kalau nggak dikasih contoh mesti nggak paham ya, soalnya kayaknya IQ-nya masih di bawah rata-rata. Kalau cuma kerja keras, kerja pakai otot, hasilnya hanya pas. Maaf, ini nggak beda kayak binatang, kayak sapi, kayak kuda, itu kerja pakai otot, kerja keras, hasilnya pas. Sapi suruh bajak di sawah, kuda suruh narik dokar, hasilnya pas, paling sehari 100.000, 200.000. Beda dengan kerja pakai otak, namanya kerja cerdas, itu kerja profesi, hasilnya lebih luas. Contoh, dokter, itu kerja profesi. Orang kalau kerjanya cuma pakai otot, kerja keras, ngangkat batu gede-gede itu, batu kali, kerja keras itu, paling dapatnya sehari 100.000, 200.000. Tapi kalau kerja cerdas, ngangkat batu kecil, sekali angkat bisa dapat 500 juta, karena yang diangkat adalah batu ginjal. Hasilnya lebih luas, apalagi disempurnakan dengan kerja pakai hati, kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Contoh kiai. Yang ketiga, Bung itu punya jaket tebal, punya pelindung jaket tebal, bulunya halus tapi sangat tajam. Ini artinya harus eksklusif yang protektif. Eksklusif bukan dalam rangka sombong angkuh, hendak, tapi dalam rangka memahami kekuatan internal bahwa saya harus terus berbenah agar tumbuh dan berkembang saya bisa berjalan dengan baik. Saya harus bisa tumbuh tinggi menjulang, bukan hanya melampaui tunggak generasi tua, tapi saya juga harus bisa melampaui pring generasi dewasa yang sudah tinggi menjulang.